Dan ketika Qin Chen sedang melakukan terobosan di aula ini, di luar istana guru suci ini, sekelompok tokoh muncul, tampaknya mereka juga meraba-raba ke dalam reruntuhan dan menemukan aula yang mulia ini. Sugesu, teknik perhitungan takdirmu benar-benar luar biasa. Anda dapat menemukan aula ini begitu cepat. Aula megah seperti itu seharusnya menjadi kediaman yang mulia Skyfire. Ucap sesosok arogan nomor 1 dari alam surga barat, Yi. Dan di sampingnya, ada Sugesu, arogan pertama dari alam surga selatan. Ini memang istana Venerable Skyfire, tapi harta apa yang ada di dalamnya belum dihitung. Namun, saya dapat yakin bahwa pasti ada urat suci di dalamnya, karena saya telah mencium bau urat suci itu. Jawab Sugesu dikelilingi oleh rune, menjepit jari-jarinya, matanya berkedip-kedip. Ketika sekelompok orang ini datang ke depan aula utama, semua batasan segera muncul di sana. Mata Dong Huangjue berkilat, dan sebuah bola gelap tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan dia akan memaksa masuk ke dalam. Dok Huangjue, jangan sembarangan. Kediaman Venerable Skyfire bukanlah hal yang sepele. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa membunuh kita semua. Biarkan saya mengamatinya dulu. Teriak Sugesu buru-buru menghentikan lawan dan melangkah maju. Tiba-tiba, sebuah jimat mekar darinya. Begitu Sugesu menunjukkannya, jimat tak terlihat segera mengisi, menutupi aula. Tiba-tiba, aula menyala dan sebuah bagian mulai muncul di larangan. Ayo pergilah, ucap Sugesu melangkah keluar terlebih dahulu dan memasukinya. Dalam sekejap, banyak master di alam celestial selatan dan barat juga terbang keluar satu demi satu, mengikuti dengan cermat, dan memasuki lorong. Sebuah aula megah muncul di depan semua orang, dan napas samar dari pembuluh darah suci Holy Lord menjulang. Semuanya, ikuti aku, di istana ini, ada banyak batasan, dan itu masih berbahaya. Mari kita temukan Vena suci guru suci itu terlebih dahulu. Ucap Sugesu melayangkan jimat yang mencapai langit, dan gambar 8 trigram Zui berkembang di matanya, dan lorong di depannya mulai menjadi misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia berkedip dan mulai memimpin tim ke kedalaman aula. Dan ketika Sugesu dan yang lainnya memasuki kedalaman aula, di luar, beberapa master dari klan iblis juga berdatangan. Hah, ini adalah istana ras manusia Skyfire yang mulia. Gumam Pangeran Gagak Emas dari klan iblis. Ketika dia membuka alis dan pupilnya, dia melihat semua jenis api bermekaran di antara langit dan bumi, dan nyala api itu sangat kaya. Namun, api di aula besar ini adalah yang terkuat. Itu seperti matahari besar di surga, luas dan megah. Dia berkata, sepertinya warisan Venerable Skyfire kemungkinan besar ada di kedalaman aula ini. Pangeran Jinwu mengedipkan matanya dan berkata dengan dingin, "Selamat kepada Pangeran Gagak Emas." Hanya dengan kesadarannya yang tajam akan api, sehingga dapat menemukan tempat ini untuk pertama kalinya. Saya pikir orang lain masih tetap mencari berbagai pembuluh darah suci di sisi reruntuhan lain. Ucap iblis tua tersenyum menyanjung dengan tatapan hormat. Tidak masalah, ayo masuk dulu. Ucap Pangeran Gagak Emas menggelegar, sosoknya bergetar, dia akan memasuki aula, tetapi tubuhnya baru saja menyentuh aula, dan tiba-tiba, formasi bergetar, api yang luar biasa dimuntahkan. Pangeran Gagak Emas mengambil napas dalam-dalam dan segera, nyala api yang tak terbatas memasuki tubuhnya. Namun, dia telah kehilangan seorang jenderal. Dia berkata, ada larangan api di sini, kalian ikuti aku dengan hati-hati. Saat ini di sisi lain, Yao Wuming, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Ucap Master Iblis Jenggot berkata dengan senyum menyeringai. Yao Wuming menjawab, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melayani Tuan Tumoyu. Tumoyu tersenyum muram, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, kekuatan kegelapan keluar. Begitu napas ini keluar, langit surga mulai bergetar, seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami. Napas gelap apakah ini?
Ucap Yao Wuming melihat aura gelap ini dengan penuh semangat. Itu adalah kekuatan yang benar-benar berbeda dari Demon Dao, dan bahkan bisa menimbulkan korosi pada surga. Tuan Tomoyu, saya tidak tahu apa yang saya butuhkan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan kegelapan di masa depan. Yao Wuming berkata dengan mata menyipit, dan sebuah rencana melintas di hatinya. Tomoyu menjawab, meskipun kekuatan kegelapan sangat kuat, bagaimanapun juga itu adalah kekuatan di luar alam surga. Ini bertentangan dengan jalan surgawi. Holy Lord masih di jalan surgawi. Ini adalah manifestasi dari penguasaan tertinggi dari jalan surgawi. Anda menggunakan nafas gelap untuk langsung menerobos ke Holy Lord, maka Anda akan kehilangan kesempatan terpenting dalam hidup Anda untuk memahami jalan surga. Yang paling penting adalah sekali Anda menggunakan nafas gelap untuk menjadi Holy Lord, karena Holy Lord masih di bawah kendali surga. Setelah Anda menerobos, surga akan secara langsung melenyapkan Anda. Oleh karena itu, aura gelap tidak boleh digunakan untuk menembus guru suci, paling-paling hanya bisa digunakan untuk memperbaiki rantai dan meningkatkan kekuatan. Pada saat ini, Yao Wuming akhirnya mengerti dan mengangguk. Tomoyu melanjutkan, sebenarnya, tidak semua orang tidak bisa menggunakan aura gelap untuk menembus Holy Lord. Saya mendengar dari anggota senior klan bahwa, orang-orang di benua asal surgawi mungkin dapat secara langsung menyerap aura kegelapan tanpa dihukum oleh surga, karena benua asal adalah benua yang lahir bersama dengan langit ketika alam semesta terbuka. Ini memiliki kekuatan yang sama dengan surga. Jika surga melenyapkan orang seperti itu sama saja dengan seseorang mematahkan lengannya sendiri dan kehilangan vitalitas. Tentu saja, ini hanya tebakan. Pemimpin ras setan saya, ras setan Yuan, telah mencari jejak benua sumber di banyak bidang alam semesta, dan mencoba melakukan upaya seperti itu. Sayangnya, itu tidak pernah berhasil. Bahkan mereka pernah memasuki benua sumber tahun itu, tapi sayangnya, dia gagal dan bahkan jatuh karenanya. Ucap Tomoyu. Apa? Sumber benua? Ucap Yao Wuming menggelengkan kepalanya. Yao Wuming tercengang. Di bawah komando Tuan Istana, Yaomi Mansion tampaknya mencaplok beberapa benua di mana-mana. Mungkinkah ini hanya representasi? Tujuan Lord Palace Lord adalah untuk menemukan benua sumber dan menelannya. Bebaskan dirinya dari penindasan jalan surgawi. Jika ini masalahnya, maka rencana Tuan Istana terlalu mengerikan. Hanya memikirkannya, Yao Wuming terkejut. Namun, Yao Wuming secara alami tidak akan memberitahu Tomoyu tentang hal-hal seperti itu. Oke, kamu tahu ini, kita juga harus pergi. Esensi kehidupan dari begitu banyak ras manusia sudah cukup untuk rantai perbaikan iblis ini keluar dari kitab suci iblis kematian dan memadatkan kekuatan ras manusia di dalam tubuh. Kita akan bertemu lagi nanti. Setan ini masih membutuhkan kerja sama Anda. Ucap Tomoyu berkata dengan ringan. Ya, Tuan Tomoyu. Jawab Yao Wuming dengan hormat. Setelah Tomoyu menghilang, terdengar suara teriakan. Tuan muda. Pada saat ini, dari luar gua, sekelompok orang terbang. Pemimpinnya adalah penguasa tertinggi dari alam surgawi timur, Peri Baihua dan Sao Jikang. Pada saat ini, mereka semua penuh dengan aura yang kuat. Mereka jelas memiliki beberapa petualangan dan tingkat kultivasinya meningkat. Tuan Yao Wuming, apakah kamu terluka? Apakah kamu baik-baik saja? Ucap sekelompok master di alam surga timur merasakan bau darah di gua ini. Kulit mereka berubah, dan mereka maju untuk bertanya. Mereka juga muncul setelah menerima pesan dari Yao Wuming. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Saya baik-baik saja, ucap Yao Wuming berkata dengan wajah jelek. Dia meneruskan, saya dan lainnya mencari pembuluh darah suci dengan beberapa ras manusia Tianjiao sebelumnya. Saya tidak menyangka akan disergap oleh sekelompok penguasa iblis. Kecuali aku, semua orang telah tewas. Ekspresi Yao Wuming memiliki jejak kesedihan. Tuan Yao Wuming,
Iblis-iblis ini kemungkinan besar akan datang untuk mendapatkan warisan yang mulia Skyfire. Sebelumnya, ada aura api yang menakjubkan meletus di kedalaman reruntuhan. Kami menduga seseorang seharusnya telah sampai di sana. Ucap beberapa master di Yaomi Mansion buru-buru berkata. Apa? Seseorang telah menemukan warisan Venerable Skyfire. Ekspresi Yao Wuming berubah. Ayo pergi, ayo pergi. Ucap sekelompok orang ini melintas dan menghilang. Saat ini, di aula misterius itu, Qin Chen sedang memperbaiki rantai pada saat kritis, dan banyak aura guru suci di tubuh Shen Zhao disempurnakan olehnya. Di bawah penyempurnaan teknik menambal langit dan istana Xiaodou, ditransformasikan menjadi prinsip paling murni dari guru suci, itu diintegrasikan ke dalam sel-sel tubuh Qin Chen. Sel-sel tubuh Qin Chen berkembang dalam lingkaran, dan kekuatan yang dibiarkan di dalamnya menjadi semakin kuat. Jika pada saat ini, seorang master menggunakan mata ilahi untuk melihat, ia akan menemukan bahwa miliaran sel Qin Chen telah membentuk ruang individu. Ruang-ruang ini berisi kekuatan berbagai hukum, mengubahnya menjadi batu kristal hukum. Bekerja sama dengan kekuatan magis origin, itu berulang tanpa batas dan tidak teratur, selalu menciptakan masa depan baru. Berbagai peradaban muncul di tubuh Qin Chen. Tubuh utama Shen Zhao tidak hanya berisi jalan Tuan Suci, tetapi jiwanya mengandung rahasia kelahiran kembali. Ini adalah teknik magis pewarisan jiwa, yang berbeda dari api jiwa. Ini adalah semacam pesan jiwa yang tertinggal di jalan surga dan bumi. Itu dapat diturunkan di sepanjang garis darah dan memasuki generasi berikutnya, atau di antara orang-orang dengan darah yang sama. Setelah hari tertentu, pesan jiwa ini akan bangun dan menjadi tubuh reinkarnasi. Teknik rahasia jiwa semacam ini sangat aneh, yang membuka cakrawala Qin Chen, dikombinasikan dengan teknik rahasia jiwa pesona Bansi dan teknik terlarang jiwa surgawi, memberi Qin Chen inspirasi yang luar biasa. Kali ini Qin Chen menghasilkan banyak uang, dan keuntungannya terlalu besar. Ketika kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya melonjak di tubuh Qin Chen juga dengan panik melahap nadi suci guru suci. Energi suci tak terbatas dari langit dan bumi terus-menerus masuk ke dalam tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen perlahan memasuki level penguasa. Dalam kegelapan, Qin Chen merasakan daya tarik yang kuat dalam kehampaan. Apa? Ini adalah klonku sendiri, Qin Mo. Gumam Qin Chen pada saat ini, dia benar-benar merasakan nafas jiwa Qin Mo, dan nafas itu sebenarnya tidak jauh darinya. Qin Chen terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan daya tarik yang kuat ketika dia berada di luar reruntuhan. Jiwa klon adalah jiwanya, dan mereka memiliki asal yang sama, sehingga mereka secara alami akan memiliki ketertarikan yang kuat satu sama lain. Tapi bagaimana Qin Mo bisa datang ke surga? Bukankah dia di benua Tianwu? Apa yang membuat Qin Chen lebih bingung adalah bahwa bahkan jika Qin Mo naik ke alam surgawi, itu harus berada di alam surgawi tertentu. Bahkan jika dia muncul di alam iblis, Qin Chen tidak akan terkejut sama sekali, karena rantai perbaikan klon itu sendiri adalah iblis. Tetapi mengapa itu memasuki tempat pencobaan ini? Tempat uji coba adalah tempat talenta terbaik dari semua ras dapat masuk, dan tidak ada kondisi seperti itu untuk klon. Terlebih lagi, jika klon itu benar-benar ada di tempat percobaan ini, mengapa dia tidak merasakannya sama sekali sebelumnya? Keraguan semacam ini terus muncul di benak Qin Chen, dan dia bahkan tidak mengerti. Tapi tiba-tiba, Chen Sisi sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat ke arah pintu masuk aula, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia merasakan bahwa ada yang kuat mendekat, dan pada saat kritis terobosan Qin Chen, seseorang tiba-tiba datang. Tidak baik, ucap Chen Sisi terkejut segera. Jika terobosan Qin Chen terganggu saat ini, itu pasti akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah untuk Qin Chen. Sosok Chen Sisi bergetar, dan segera muncul di luar formasi dan batasan, matanya menjadi dingin. Pada saat ini, di lorong di luar aula ini,
Sugesu dan Dong Huang Jue adalah yang pertama memasuki istana. Di sini, tempat ini seharusnya menjadi lokasi Vena Saint Lord. Ucap Sugesu berhenti. Di sini, apakah kamu yakin? Dong Huang Jue melihat pilar kosong di sekelilingnya, dengan ekspresi keraguan di wajahnya. Tidak mungkin salah, itu di sini. Alasan kamu tidak bisa melihatnya hanya karena ada formasi di sini yang menghalangi persepsimu. Jawab Sugesu berkata dengan ringan. Begitu suaranya jatuh, ada raungan di sekelilingnya, dan di kejauhan, ada suara pertempuran yang samar-samar. Sugesu, cepatlah, sudah ada banyak orang di aula sekarang. Ucap Dong Huang Jue mengerutkan kening, dan segera mencibir, bunuh saja mereka semua. Semakin banyak yang mati, semakin baik. Setelah mereka terbunuh, kita akan mendapat untung yang banyak. Sugesu mendesak jimat yang melewati langit, dan tiba-tiba, 99 satu pilar di depannya berbalik, dan pada saat yang sama, kekuatan besar menyebar, dan pintu masuk di depan muncul. Hahaha, benar-benar ada ruang rahasia. Ucap Dong Huang tertawa keras, sosoknya bergetar, dan dia adalah yang pertama bergegas ke gua. Tetapi tawa itu berhenti tiba-tiba dan berkata, sialan, siapa kamu, dan mengapa kamu ada di aula ini? Karena dia melihat aula di depannya, itu kosong dan tidak ada apa-apa, dan di aula itu, ada seorang wanita duduk di sini bersila. Sugesu dan yang lainnya juga terbang satu persatu. Benar saja, seseorang datang. Hati Chen Sisi bergidik, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Melihat masuknya banyak tuan, dia tidak menyangka bahwa begitu banyak tuan akan berkerumun secara tiba-tiba. Aula ini sangat rahasia. Ini adalah aula khusus di aula api surgawi. Jika bukan karena mengikuti putra dewa, penguasa biasa tidak akan bisa mengetahuinya. Tapi sekarang, kelompok orang ini sebenarnya bisa masuk. Siapa mereka? Fikir Chen Sisi memandang sekelompok orang di depannya dengan dingin. Seseorang benar-benar memasuki aula ini sebelum kita. Ucap Sugesu dan yang lainnya juga terkejut, mata mereka tertuju pada Chen Sisi, tetapi mereka tidak dapat mengenali asal-usul Chen Sisi. Namun, bisa memasuki istana Venerable Skyfire sebelum mereka dan masuk ke aula ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Dan tatapan Sugesu juga serius. Siapa yang mulia, mengapa kamu muncul di aula ini? Ucap Sugesu berkata sambil melengkungkan tangannya. Chen Sisi menjawab, kamu tidak perlu tahu siapa saya. Alasan mengapa Anda berada di sini secara alami karena Anda menjelajahi warisan yang mulia Skyfire. Memangnya kamu siapa? Ucap Chen Sisi berdiri dan berkata dengan ringan, dia secara alami tidak akan mundur. Orang yang tidak dikenal, mata Dong Huang Jue meledak dengan sedikit cahaya dingin, matanya berkedip di aula, terutama ketika dia melihat larangan di belakang Chen Sisi, dia segera memadat dan tidak bisa menahan tawa. Lalu berkata, siapa kita? Saya Dong Huang Jue dari alam surgawi barat, dan yang ini adalah Sugesu dari keluarga Suge alam surga selatan. Pernahkah Anda mendengarnya? Ucap Dong Huang Jue berkata dengan bangga. Chen Sisi tercengang. Mereka ternyata adalah dua arogansi teratas di alam surga barat dan alam surga selatan. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa kelompok orang ini dapat menemukan tempat ini. Ternyata itu senior dari alam surga barat dan alam surga selatan. Tidak heran Anda dapat menemukannya di sini. Dikatakan bahwa keluarga Suge surgawi pandai menghitung, dan itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Jawab Chen Sisi. Tidak buruk. Sugesu tersenyum sedikit, kamu juga bisa memasuki aula ini. Itu benar-benar mengejutkan saya. Bagaimana kamu bisa masuk? Tanya Sugesu.